Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu senantiasa nyata dalam perjalanan hidup kami. Untuk hari karunia Tuhan, kami bersyukur. Dan kami terus menaruh pengharapan kami Tuhan menolong kami untuk menjalani kehidupan di hari ini, bahkan di hari-hari Tuhan masih karuniakan. Firman-Mu kiranya menuntun langkah kami, sehingga kami setia berjalan pada kebenaran firman-Mu. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai ayat 15. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Tema renungan kita ialah mintalah pengampunan, palaku itu kagarisan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, setiap luka karena dosa akan selalu meninggalkan bekas bagaikan tancapan paku pada dinding. Semakin banyak paku yang ditancapkan ke dinding, akan semakin banyak pula bekas yang ditinggalkan. Meski pakunya telah dicabut, bekas paku tersebut tetap ada, bagaikan bekas borok-borok pada kulit. Saudara-saudara, perbuatan dosa pasti menimbulkan dampak-dampak buruk yang tidak sulit untuk dihindari. Mazmur 51 mengemukakan beberapa dari dampak perbuatan dosa yang bisa dilihat. Pertama, dosa menjadi noda yang terus membekas pada diri seseorang. Ayat 7. Bagi manusia memang agak sulit untuk mendefinisikan noda. Tetapi bagi Allah, noda dosa itu jelas. Kedua, dosa berdampak pada psikologis. Orang yang melakukan dosa, diakui atau tidak, pasti akan kehilangan ketenangan, kedamaian, dan kesukacitaan dalam jiwanya. Ayat 12. Ketiga, orang yang melakukan dosa akan dihantui oleh perasaan bahwa Allah akan membuang dirinya. Ayat 11. Keempat, orang yang melakukan dosa akan berlaku prinsip apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Ayat 14. Betapa buruknya borok-borok luka akibat dosa. Karena itu Daud dengan terbuka dan rendah hati menyadari akan dosa-dosanya. Ia memohon pengampunan dan meminta untuk ditahirkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada orang yang karena merasa dosanya sangat banyak, sehingga menganggap bahwa dosanya tidak mungkin diampuni. Bagaimanapun banyaknya dosa yang dilakukan, jika akhirnya kita sadar dan mau bersungguh-sungguh bertobat, maka Allah yang hakikatnya adalah kasih dan penuh belas kasihan akan mengampuni kita. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu kembali menyapa kami, agar di dalam perjalanan kehidupan kami pun menyadari akan segala dosa-dosa kami kepadamu, baik lewat pikiran, perkataan, maupun melalui sikap hidup kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk sadar diri, menyadari akan segala pelanggaran-pelanggaran kami, dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh belas kasihan, akan mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu pun meneguhkan iman kami untuk setia berjalan pada kebenaran. Kami percaya Tuhan, dalam kasih-Mu kami akan mampu menjalani kehidupan ini, ditopang untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Diberkatilah saudara-saudara kami dalam pergumulan karena sakit penyakit, dalam duka cita mereka, pun yang berbeban berat oleh karena berbagai situasi dan keadaan hidup. Kami percaya, oleh cinta kasih Tuhan, yang sakit akan tetap diteguhkan imannya untuk kuat menghadapi segala hal. Yang berduka cita dihiburkan dan ditopang oleh Tuhan. Yang berbeban berat akan diberi kelegaan. Kami yakin dalam kasih Tuhan, yang sakit akan dipulihkan. Kami pun bersyukur kasih Tuhan terus nyata di tengah-tengah perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang menikmati pertambahan usia ataupun apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan, dan kiranya juga akan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Bersama-sama dengan sahabat renungan harian di mana saja mereka berada, dalam berbagai situasi dan keadaan hidup, kami percaya Tuhan sahabat sejati akan terus menopang dan menuntun, memelihara kehidupan ini. Kami menaruh pengharapan kami, karuniakanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap setia memimpin bangsa ini dalam kebenaran. Di tengah-tengah berbagai kemelut hidup yang harus kami jumpai, kami yakin Tuhan berkuasa atas bangsa kami. Bahkan di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai situasi dan keadaan hidup, kami percaya Tuhan ada terus menopang anak-anak Tuhan. Diberkatilah dan ditopanglah orang tua kami dalam masa tua mereka. Kiranya mereka pun akan tetap bersukacita dalam Tuhan, terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan, mempercayakan hidup ini hanya dalam kuasa Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, selamat berakhir pekan, tetaplah bersukacita dalam Tuhan, tetaplah semangat, jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.